hadirin hadirat sekalian, kita perlu belajar tasawuf. Tasawuf dengan pengertian, kalau kita lihat di dalam kitab Tanwirul Qulub, bagaimana supaya hati kita ini bisa berjalan kepada Allah dengan maksud, dengan makna tarekat. Tarekat supaya kita dapat berjalan kepada zat Allah. Lalu juga tasawuf dengan pengertian akhlak, bagaimana supaya kita bisa berakhlak yang baik, yaitu akhlak-akhlak yang mulia seperti kesabaran, tawadhu, rendah hati, kita peduli, utuwah, kita melihat hak-hak orang ada pada kita. Jadi sifat-sifat benar dengan makna bahwa baik perbuatan kita benar, niat kita benar, ucapan kita benar, hati yang kita ucapkan, yang kita lakukan sesuai dengan wakil kejadian. Itu sifat-sifat yang terpuji. Jadi kita tidak bohong, dan juga kita dengan makna bahwa kita bisa berkasih sayang, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain, akhlak yang bagus. Jadi tasawuf dalam segi ilmu akhlak, dalam segi amal hati kita senantiasa berjalan mundur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat sekalian, dengan kesimpulan tidak ada melengket pada hati kita sifat-sifat nafsu yang jelek. Ini tasawuf. Samping juga kita harus paham ilmu kesufian. Ilmu kesufian ini yaitu ilmu hakikat untuk menjadikan iman kita, akidah kita, dari ilmu yakin kepada ainul yakin, kepada hakul yakin. Ilmu yakin, kita yakin keberadaan Allah. Allah itu ada dan sifat-sifatnya, pencipta langit dan bumi. Ainul yakin, terlihat di dalam batin kita keberadaan Allah dan sifatnya itu. Hakul yakin, tidak terlihat ada selain Allah. Ini dikatakan syuhud. Itu adalah ajaran-ajaran kesucian untuk menanamkan keimanan kita ini kokoh dan kuat di dalam batin kita. Para hadirin hadirat, kalau iman kita telah kuat dan kokoh, yang dikatakan iman kamil, kita bisa syuhud, makanya tidak ada kesusahan, kegundahan di dalam hati kita. Di dalam kitab diterangkan, umpamanya dalam Iqadul Imam diterangkan, untuk menolak kesusahan yang datang dalam hati kita, kita syuhud. Syuhud itu tajalli, menyaksikan tajalli keberadaan Allah dalam batin kita. Itu kita tahu bahwa yang terjadi ini semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari lainnya. Hanya kita melihat orang yang menciptakan, orang yang menentukan, tidak lain hanya Allah. Maka kita tenang dan aman. Tidak ada selain Allah di dalam batin kita. Ini ajaran kesufian.
agar supaya kita dapat bersama Allah. Kalau ada selain Allah di dalam batin kita, kita belum ada bersama Allah. Diri kita tidak ada dalam batin kita. Lalu kalau kita sudah bersama Allah, kita dibantu oleh Allah. Apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, Allah akan memperkenankan kemauan kita. Makanya oleh Ibnu Arabi mengatakan, orang yang paling kaya di dunia ini orang yang paham makrifat.